Orang jahat ini memeluk seorang gadis ke dalam kamar. Lalu lempar dia ke tempat tidur. Dia melakukannya untuk diberikan kepada anggota Kongres. Anggota Kongres meletakkan gelas anggur di tangannya. Dia menerjang gadis itu. Setelah selesai, bertemu anak lagi. Anak melihat gadis itu tidur nyenyak di kamar. Nafsu menguasai akal. Terus perkosa gadis itu. Ketika dia bangun, dia harus menopang dinding untuk berjalan di jalan. Rupanya tubuh bagian bawahnya sakit parah. Dia pergi kemana-mana untuk mencari pacar. Akhirnya hanya melihat sepasang sepatu. Dia diperkosa, sekarang pacarnya telah menghilang. Dia kesakitan dan hanya ingin mengikuti pacarnya. Saat itu, seorang lelaki tua melangkah maju untuk memeluknya. Tutup hidungnya, buat dia koma. Hari kedua bangun. Dia tiba-tiba menemukan bahwa perahunya naik ke langit. Penumpang di kereta terus melihat ke bawah ke pagar observasi. Bahkan kapten pun tercengang. Dia merasa bahwa semuanya luar biasa aneh. Di masa lalu, makan dianggap yang terbaik. Dan begitu juga orang-orang ini. Mereka lari ke gudang untuk merampok makanan. Pada saat ini, anggota Kongres membawa berandalan dan mengejarnya. Bos membawa juniornya untuk menangani penumpang ini. Kapten berdiri ingin hentikan. Dia berharap semua orang mendapat bagian makanan yang adil. Tapi anggota Kongres tidak setuju. Dia memiliki suara tertentu. Katakanlah dia memiliki kendali atas makanan. Orang tidak setuju. Bos mafia mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke semua orang. Penumpang hanya bisa tunduk pada laras senjata. Para preman berganti pakaian. Dalam sekejap mata berubah menjadi polisi. Satu kali makan hanya satu genggam. Jika tidak mendengarkan, akan dipukuli. Tapi mereka lapar jadi mereka hanya ingin membuat masalah. Berlari ke anggota Kongres, dia melihatnya makan rasa gunung dan laut dan minum alkohol. Anggota dewan mulai berbicara. Berapa banyak masalah nasional yang saya selesaikan? Saya harus makan kenyang untuk melayani kalian. Melihat bahwa setiap orang masih memiliki pendapat. Orang itu mengeluarkan senjatanya lagi, jadi semua orang harus berhenti. Tapi kebijakan yang menindas ini membuat kapten dan staf tidak puas. Ketiga gadis ini sangat lapar sehingga mereka tidak tahan lagi. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk makanan. Setelah mendapatkan makanan, langsung habisin. Pisang yang dihancurkan dapat ditukar dengan kesenangan satu malam. Apakah kamu percaya? Semua orang tidak kenyang. Di kapal terjadi perselisihan. Sekelompok orang menyerbu ke dalam gudang. Mencuri makanan dan melarikan diri. Anggota Kongres mengeluarkan pistol. Bunuh pembuat onar saat itu juga. Jika ingin hidup, letakkan makanan itu. Semua orang meletakkan makanan mereka. Seorang lelaki tua membawa manyat pergi. Kemudian potong tubuh dengan pisau. Kemudian masukkan ke dalam mixer. Gunakan bubuk itu untuk membuat kompos tanah untuk tanaman. Eva menyaksikan proses ini dalam ketakutan. Dia duduk dan menutup mulutnya, merasa sangat mual. Pria tua itu menekan perutnya dan tahu dia hamil. Tapi siapa ayah dari anak itu? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab. Karena Eva tidur dengan 5-6 pemain yang bermain secara bersamaan. Dia bermaksud membunuh bayi di perutnya. Tapi memikirkannya mungkin itu milik pacar, jadi dia harus menyimpannya. Sisi lain. Kapten menggunakan granat untuk meledakkan anggota parlemen. Tapi anggota Kongres itu beruntung bisa lolos dari kehidupan. Dia berbalik dan mengarahkan pistolnya ke kapten. Dapatkan granat yang tersisa. Ide jahat muncul di kepalanya. Semua orang di dam mati kelaparan. Tiba-tiba alarm berbunyi. Beritahu semua orang untuk pergi ke gudang untuk mencuri makanan. Semua orang bergegas ke gudang. Eva ingin pergi juga. Tapi lelaki tua itu menghentikannya. Tunggu sampai semua penumpang tiba di pantry. Para preman menutup pintu gudang. Anggota Kongres melemparkan semua granat ke dalam. Setelah ledakan di dalam, mereka semua menjadi mayat. Ada juga orang yang tidak masuk gudang. Kemudian mereka semua dikejar oleh orang lain. Trik yang sangat kejam. Kapten tahu gilirannya akan datang. Jadi gunakan minyak untuk menuangkan sisa makanan. Ingin mati bersama mereka. Kapten dikejar sampai mati oleh anggota Kongres. Tapi makanannya juga terbakar. Sisanya yang selamat itu tangguh.
Ketika seluruh ruang hanya pasangan ibu dan anak. Tangan tidak jujur punya anak. Berani mengelus paha ibunya. Tidak ada hukum yang mengikat di sini. Tidak ada kode moral. Hanya nafsu manusia yang paling primitif. Tapi kejahatan dari sifat manusia. Mayat yang meledak itu menjadi lahan pertanian orang tua itu. Dia memimpin Eva untuk membawa benih untuk ditanam di tubuh. Bos mafia maju karena lapar, berniat memakan daging Eva. Anak laki-laki itu datang untuk berhenti. Ketika 3 orang berkelahi, anggota Kongres berlari dengan pistol. Menembak 1 tembakan di kepala bos mafia. Tapi sayangnya tertembak di bahu. Pistolnya juga kehabisan amunisi. Bos mafia dengan cepat mengambil kembali pistolnya dan menambahkan amunisi. 1 tembakan selesai anggota Kongres. Keduanya mengambil keuntungan dari kebingungan dan melarikan diri. Setelah beberapa saat, Eva masih tertangkap. Dalam bahaya, gadis itu mengatakan dia hamil. Dan bos mafia juga bisa menjadi ayah dari anak itu. Jadi dia baru lolos dari kematian. Tapi orang itu baru saja meletakkan pistolnya, ketika Eva mengambil pistolnya kembali dan menembaknya sampai mati. Hanya ada 3 orang yang tersisa di seluruh kapal. Orang tua itu mengunci dirinya di ruang perawatan pohon. Gadis dan pria itu hanya bisa melihat keluar dari jendela. Setiap kali mereka berdua akan kelaparan. Orang tua itu membawa daging segar. Hari ini mereka berdua makan semua daging. Tetapi orang tua itu tidak dapat ditemukan lagi. Hanya ada setengah ember darah di lantai. Pria makan daging, melihat ayam. Dia tidak tahan lagi. Hanya ada satu pikiran di kepala dia bahwa dia harus makan ayam ini. Eva melangkah maju untuk hentikan. Karena lelaki tua itu berkata bahwa harus menunggu sampai ayam bertelur. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikannya, Eva hanya bisa menggunakan kapak untuk menjegalnya. Saat ini, hanya ada 1 wanita hamil yang tersisa di kapal. Setelah bertahun-tahun, ada banyak tanaman di atas kapal. Anak itu juga sudah bisa berjalan kaki. Pistol kriminal itu ditemukan oleh anak itu. Setelah beberapa tahun, bocah itu tumbuh dewasa. Dia mengeluarkan pistolnya ingin makan ayam. Tapi ibu mencegah dia. Dia menargetkan ibunya lagi. Tangan secara bertahap mencapai di bawah rok ibu. Manusia akan terus hidup di planet ini. Tidak bisa tidak mengatakan. Skenario seperti ini hanya bisa dilakukan di Korea. Silakan follow fanpages untuk menonton film yang bagus.